Iran ancam hancurkan Israel jika terus diusik. Iran mengancam akan menghancurkan Israel jika mereka terus-menerus mengganggu kepentingan Teheran di Suriah dan kawasan Timur Tengah. Ancaman ini dilontarkan setelah pekan lalu pesawat tempur Israel meluncurkan serangan ke sejumlah basis pasukan dan kelompok milisi pendukung Iran di Suriah hingga mengakibatkan 12 orang tiada. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Mousavi mengatakan negaranya akan memberikan respon terhadap setiap agresi Israel. Sejak konflik Suriah meletus pada 2011, Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara yang menargetkan kelompok Hizbullah dan pasukan Iran, musuh bebuyutan negara Zionis itu. Dalam konflik ini, Rusia dan Iran membantu pihak militer Suriah, sedangkan Turki bersama Amerika Serikat serta sekutu dari Eropa dan Arab membantu beberapa faksi pemberontak yang berbeda. Menurut Mousavi, kehadiran Iran di Suriah atas undangan dan persetujuan pemerintah setempat dengan tujuan memerangi terorisme. Negara kami tidak akan ragu untuk melindungi kepentingan di Suriah dan di kawasan, termasuk membela keamanan nasional mereka, kata Mousavi seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Iran pada Kamis lalu. Dia juga menyebut Israel selama 70 tahun menggunakan kekerasan untuk menduduki Palestina dan negara-negara tetangga. Iran diketahui memang musuh bebuyutan Israel dan kerap saling mengancam untuk menyerang. Belakangan Iran bahkan mengecam akan menyerang Israel jika terus melakukan provokasi sekecil apapun terhadap Teheran. Israel dilaporkan menguji coba rudal berkemampuan nuklir pada awal Desember tahun lalu. Uji coba rudal Israel itu dilakukan ketika Iran disebut terus mengembangkan sistem rudal di tengah himpitan sanksi internasional. Sementara itu, Iran, Rusia, dan Turki kutuk serangan Israel dan pencurian minyak Suriah. Ketiga negara bersatu melawan Zionis. Rusia, Iran, dan Turki merilis pernyataan bersama pada Selasa 25 Agustus lalu yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Republik Arab Suriah. Sambil mengkritik Israel dan Amerika Serikat atas kegiatan ilegalnya di negara itu. Dalam pernyataannya, ketiga pihak mengutuk berlanjutnya serangan militer Israel di Suriah yang melanggar hukum internasional dan juga hukum humaniter internasional, dan mengatakan bahwa serangan semacam itu merusak kedaulatan Suriah dan negara-negara tetangga, serta membahayakan stabilitas dan keamanan di kawasan secara keseluruhan. Israel telah mengakui melakukan ratusan serangan udara terhadap sasaran di dalam Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Damaskus telah berulang kali mengutuk serangan itu, menyebutnya ilegal dan menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memutuskan secara independen negara mana yang dapat menempatkan pasukan atau peralatan di tanahnya. Lebanon, yang wilayah udaranya kadang-kadang digunakan Israel untuk serangan Suriah, juga mengutuk tindakan Tel Aviv itu. Selain itu juga tentang perampokan minyak Suriah. Dalam pernyataan bersama, Rusia, Iran, dan Turki juga menyatakan penentangan mereka terhadap pencurian dan transfer pendapatan minyak yang seharusnya menjadi milik Republik Arab Suriah. Dalam konteks ini, mereka mengutuk kesepakatan minyak ilegal antara perusahaan berlisensi Amerika Serikat dan entitas tidak sah sebagai bagian dari agenda separatisnya. Tambah pernyataan itu, yang merujuk pada aktivitas penyelundupan minyak Amerika Serikat Kurdi di timur Laut Suriah. Pemerintah Trump secara terbuka mengkonfirmasi rencana Washington untuk mengambil minyak Suriah dan mencegah ladang minyak jatuh ke tangan atau pemerintah Suriah. Damaskus yang sangat membutuhkan pendapatan untuk membangun kembali negara itu menuduh Amerika Serikat secara terbuka mencuri sumber minyaknya. Lawan Trump di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa pencurian minyak Suriah merupakan pelanggaran hukum internasional.
Sanksi sepihak Amerika Serikat. Ketiga negara juga menyatakan penentangannya terhadap semua sanksi sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional, hukum humaniter internasional dan piagam PBB, terutama dalam menghadapi pandemi. Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Jepang memberikan sanksi pada Suriah antara 2011 hingga 2012 karena konflik antara pasukan pemerintah pemberontak. Damaskus, Moskow, Teheran, dan lainnya telah berulang kali meminta Washington dan Brussels untuk membatalkan kebijakan sanksi mereka dengan alasan situasi bencana kemanusiaan di Suriah, terutama setelah pandemi yang sangat membebani infrastruktur perawatan kesehatan negara yang sudah hancur. Sementara itu, kekuatan militer Israel memang tak tertandingi, dilansir dari Genpi.co. Israel memang dikelilingi musuh besar dan kerap menjadi sasaran ancaman perang hingga saat ini. Sejak 1950, banyak sekali ancaman yang datang dan membuat Israel terus meningkatkan persenjataan hingga sumber daya militernya. Dari 137 negara, kemiliteran Israel menempati peringkat ke-17 data di Global Firepower. Israel memiliki 3 bidang di kemiliteran, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Sementara itu, total kekuatan Angkatan Udara Israel adalah 595 dengan sejumlah penyerang sebanyak 253. Selain itu, Israel memiliki 18 transportasi militer udara dengan 146 helikopter dan 48 helikopter serang. Sedangkan Angkatan Darat memiliki 2.760 tank perang ranking 8 di seluruh dunia, dengan kendaraan perang mencapai 6.500 unit artileri otomatis sebanyak 650 unit dan artileri direct atau manual sebanyak 300 unit. Angkatan Laut Israel memiliki total aset sebanyak 65 dengan 6 kapal selam, 4 korvet, dan 37 kapal patroli. Israel memproduksi minyak mentah untuk kebutuhan militer dan kebutuhan komersil dengan total produksi 390 barel per hari. Untuk menunjang kemiliteran, Israel memiliki angkatan kerja yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan kemiliteran sebanyak 4.021.000 personel. Ruas jalan di Israel mencapai 18,2 ribu kilometer, jalur kereta api mencapai 975 km, dan bandara 47 serta 5 pelabuhan. Kemiliteran Israel memiliki teknologi mutakhir yang kemudian dicontoh oleh negara-negara lain. Israel merupakan salah satu negara pengekspor persenjataan militer canggih dengan pendapatan 6,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Selain itu, Israel juga menguasai pasar pesawat pengintai atau drone global sebanyak 60%, sedangkan Amerika Serikat hanya menguasai 25% seperti dilansir dari New York Post. Sementara Rusia, Korea Selatan, Australia, Prancis, Jerman, dan Brazil bergantung pada teknologi militer Israel. Selain itu, Israel juga memiliki teknologi mutakhir lainnya, yakni busur atau arrow anti-misil. Teknologi lainnya adalah robot pengawas perbatasan yang andal, satelit pengintai mini, hingga tanker mata-mata yang dapat bersembunyi di bawah tanah dan membuat pusing militer negara lain.